Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam poligami? Pemirsa beriman, berbicara tentang poligami, tentunya kita akan ingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia teladan sepanjang zaman. Segala perkataan dan perbuatannya dijadikan panutan umat muslim dan disebut sunnah. Beberapa orang berpendapat sunnah Rasulullah diantaranya adalah poligami, karena Rasulullah memiliki istri lebih dari satu. Di dalam Islam, batas maksimal poligami adalah 4 orang. Pasti timbul pertanyaan di benak kita, mengapa Rasulullah SAW menikah hingga memiliki 12 istri? Dari peristiwa tersebut, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari poligami beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah dengan wanita-wanita yang masih gadis, padahal beliau mampu untuk melakukannya. Gadis yang beliau nikahi hanya 1 orang saja, yaitu Aisyah. Sebagian istri beliau adalah janda-janda yang telah memiliki anak seperti Ummu Salamah dan Khadijah. Sementara yang lain adalah janda seperti Hafsah, Zainab, dan yang lainnya. Tujuan beliau menikahi Ummahatul Mukminin tersebut bukan semata-mata untuk mencari kepuasan. Jika beliau mencari kepuasan, pasti beliau sudah menikahi para gadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau menikahi banyak wanita agar sunnah-sunnah beliau yang dikerjakan di rumah bisa diriwayatkan secara utuh. Istri-istri beliau berperan dalam meriwayatkan sunnah-sunnah beliau saat di rumah, dan para sahabat meriwayatkan sunnah-sunnah beliau ketika di luar rumah. Dengan menikahi 9 perempuan, maka riwayat-riwayat tersebut disandarkan kepada orang yang banyak, sehingga semakin menguatkan riwayat tersebut. Tujuan lain beliau berpoligami adalah untuk menundukkan hati kabilah-kabilah besar agar mereka masuk Islam. Kabilah yang sebagian besar kerabat dari istri beliau membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mudah mengajak mereka masuk Islam. Dengan demikian banyak golongan orang Yahudi yang masuk Islam. Lalu bagaimana kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi ke-12 istrinya? Pemirsa beriman, banyak di antara kita yang belum mengetahui banyak tentang kisah hidup sang panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan istri-istri beliau. Kali ini kita akan mengulas kisah ke-9 istri Rasulullah. Istri pertama Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah mengawini Khadijah ketika beliau masih berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah berumur 40 tahun. Khadijah sebelumnya sudah menikah 2 kali. Suami pertama Khadijah adalah Abi Halim Al-Tamimi, dan suami keduanya adalah Oteak Al-Makhzumi. Keduanya sudah meninggal sehingga menyebabkan Khadijah menjadi janda. Pernikahan Rasulullah dan Khadijah ini dikaruniai sejumlah anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi semua anak laki-laki beliau Al-Qasim dan Abdullah meninggal. Sedangkan anak-anak perempuan beliau adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. 15 tahun setelah menikah dengan Khadijah, Rasulullah pun diangkat menjadi nabi, yaitu pada umur 40 tahun. Hingga Khadijah pun meninggal pada tahun 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah mencintai Khadijah, sehingga hanya setelah sepeninggalnya Khadijah lah Rasulullah baru mau menikahi wanita lain. Berikutnya adalah Saudah binti Jama' radhiyallahu anha. Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah meninggalnya Khadijah. Rasulullah menikahi Saudah saat Saudah berumur 35 tahun. Suami pertama Saudah adalah Sakran bin Amr bin Abdi Syams yang meninggal beberapa hari setelah kembali dari Ethiopia. Tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah adalah untuk menyelamatkannya dari kekafiran akibat menjanda. Keluarga Saudah radhiyallahu anha masih kafir dan dipastikan akan mempengaruhi kembali Saudah jika tidak diselamatkan. Setelah berselang sekitar 1 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah adalah satu-satunya wanita yang masih gadis yang dinikahi Rasulullah. Rasulullah menikahi Aisyah di umurnya yang masih sekitar 6 hingga 9 tahun. Tepat pada bulan Syawal tahun ke-11 dari kenabian, tetapi mereka baru bercampur setelah Aisyah sudah cukup umur. Tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah adalah untuk mendekatkan hubungan dengan keluarga Abu Bakar
yang merupakan sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Istri Rasulullah yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah putri dari Umar. Hafsah adalah janda dari Hunais bin Huzaifah yang gugur sebagai syahid dalam perang Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya untuk menghormati ayah Hafsah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kelak menjadi khalifah kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Istri Rasulullah berikutnya adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhu. Ia adalah janda dari Abdullah bin Jahsy yang gugur sebagai syahid di perang Uhud. Rasulullah menikahinya pada tahun keempat Hijriah, namun Zainab meninggal setelah 2 hingga 3 bulan setelah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah, Rasulullah menikahi janda dari Abu Salamah yang bernama Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Ummu Salamah telah memiliki 2 anak sebelum menikah dengan Rasulullah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya dengan tujuan menjaga keluarga dan anak-anak Ummu Salamah. Istri Rasulullah yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsy bin Royab radhiyallahu anhu. Dia adalah putri bibinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummah binti Abdul Muttalib. Pada awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatur agar Zainab mengawini Zaid bin Hariyatah al-Qalbi. Tapi perkawinan ini kandas dan Rasulullah menerima wahyu bahwa jika mereka bercerai, Nabi mesti mengawini Zainab seperti firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah menimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 37. Berikutnya Rasulullah menikahi Zuwariyah binti Al-Harith radhiyallahu anhu. Ia adalah janda dari Masafiyah bin Safwan. Zuwariyah radhiyallahu anha adalah putri dari Al-Harith bin Dirar, pemimpin Bani Mustalik yang pernah berkomplot untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun berhasil ditaklukkan. Zuwariyah kemudian menjadi tawanan perang yang dimiliki oleh Sabit bin Qais bin Shimas, kemudian ditebus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian menikahinya untuk melunakkan hati syukunya kepada Islam. Kemudian pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah menikahi Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Suami Ummu Habibah pertama adalah Ubaidillah. Suaminya tersebut murtad dan meninggal di Habsyah. Namun Ummu Habibah tetap istiqomah terhadap agamanya. Alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya adalah untuk menghibur beliau dan memberikan sosok pengganti yang lebih baik baginya. Selain itu sebagai penghargaan kepada mereka yang hijrah ke Habasyah, karena mereka sebelumnya telah mengalami siksaan dan tekanan yang berat di Mekah. Istri Rasulullah yang ke-10 adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anhu. Ia adalah janda dari salah seorang tokoh Yahudi yang terbunuh dalam perang Khaybar. Rasulullah menikahi Sofiyah pada tahun 628 Masehi. Sofiyah adalah salah satu tawanan dari etnis Yahudi. Pada saat itu Rasulullah berjanji akan menikahinya jika ia masuk Islam. Maka masuklah ia dalam Islam. Tak lama dari itu Rasulullah kembali menikahi janda dari Abdul Ar-Rahman bin Abdul Uzza, yaitu Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang janda yang sudah berusia lanjut, dinikahi di bulan Zulqaidah tahun 7 Hijrah pada saat melaksanakan umrah qada. Rasulullah menikahinya sebagai penghormatan bagi keluarganya yang telah saling tolong-menolong dengannya. Maimunah sendirilah yang datang menemui Rasulullah dan meminta agar menikahinya. Tiga tahun sebelum Rasulullah wafat, beliau kembali menikahi hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Muqawqis, seorang penguasa Mesir. Dia adalah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhu. Di pernikahannya ini Rasulullah dikaruniai seorang anak putra bernama Ibrahim, namun ia meninggal dunia di usia 18 bulan.
Pemirsa beriman, dari segala macam alasan Rasulullah menikahi istri-istrinya, yaitu pada umumnya karena pertimbangan kemanusiaan dan kelancaran urusan dakwah, jelaslah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki alasan yang kuat dalam setiap pernikahannya. Semoga dengan penjelasan ini kita semakin paham mengenai poligami, dan tentu ada pengkhususan Rasulullah sebagai utusan Allah dibandingkan kita manusia biasa.